untuk Miss Christine untuk memulai webinar kita pada hari ini. Oke, selamat pagi buat kita semuanya. Horas Nobata Ganupan. Horas. Oke, jadi hari ini saya senang sekali untuk berbicara tentang topik ini, yaitu dosa. Oke, ini bagian pelatihan kita di dalam penginjilan. Oke, jadi teman-teman, saya akan berusaha berbahasa Indonesia. Kalau agak macet bahasa Indonesia kok, jadi saya berbahasa Inggris. Oke? Tetapi saya memohon kepada teman-teman untuk berfokus selama sesi kita ini. Karena saya percaya jika kita mau jadi pelayan yang terbaik, kita harus memahami Injil itu. Karena Injil adalah pusat gereja, pusat kekristenan kita. Oke, jadi hari ini teman-teman kita akan berbicara tentang dosa. Oke, tapi sebelumnya saya akan menceritakan satu pengalaman saya. Oke, 2 tahun yang lalu saya sakit bulan 12 dan saya masuk di rumah sakit di Bunda Tamrin di Medan. Saya dirawat selama 4 hari. Oke. Karena itu bulan 12, saya tidak mau merayakan Natal di rumah sakit. Saya telepon Bapak Paul Chu di Singapura, karena dia seorang dokter medis. Saya bertanya kepada dia, kira-kira apa masalah? Karena saya sakit sudah 4 hari dan belum sembuh, masih di rumah sakit. Dan Bapak Paul Chu mengatakan bagi saya, pesanlah tiketmu Christine, pergilah ke Singapura, biar saya cari dokter yang tepat untukmu, biar kamu sembuh. Jadi saya pesan tiket dan saya pergi ke Singapura. Dan Bapak PC membawa saya di rumah sakit di Mount Elizabeth Medical Center di Singapura. Salah satu rumah sakit yang sangat terkenal di Singapura dan bahkan di Indonesia. Dan saya ketemu dokter saya, dan dokter saya paling bagus. Dan saya langsung dicek sama dokter, dan besoknya saya ada operasi di Singapura. Setelah itu saya minum obat, saya istirahat, ya. Setelah operasi, 1 hari kemudian saya merasa sehat sekali dibandingkan sebelumnya saya di Medan 4 hari di rumah sakit tidak merasa sehat, bahkan saya merasa tambah pusing kepalaku di rumah sakit di Medan. Nah, apa hubungan pengalaman atau ceritaku di sesi kita hari ini? Nah, kawan-kawan, jika kita tahu apa masalah kita, apa penyakit kita di dalam tubuh kita ini, maka kita tahu bagaimana kita mencari dokter atau obat atau rumah sakit yang tepat untuk penyakit kita. Tapi kalau kita tidak tahu, ya, contohnya kita punya kanker, kita minum paracetamol saja, tak mungkin kita sembuh, kan? Masa sakit kita kanker, kita minum paracetamol? Nggak bisa, oke? Jadi seperti di dalam kekristenan, jika kita tahu dan jika kita percaya, kita semua, sekali lagi, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Jika kita juga tahu bahwa Yesus, Juru Selamat kita, adalah luar biasa karena Dia menyelamatkan semua dosa kita. Nah, jika kita tahu betapa seriusnya dosa kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita pergi ke gereja, kita melihat salib itu, teman-teman, kita lebih mengapresiasi
pengorbanan Yesus Kristus itu. Tapi kalau kita tidak tahu betapa seriusnya dosa ini kepada manusia, kepada kita, ya udahlah. Salib itu seperti dekorasi saja, hiasan saja di dalam gereja. Tak ada makna untuk kita. Nah, teman-teman ya, saya bertanya lagi ya, mengapa kita merayakan Natal? Kenapa kita sibuk sekali tiap tahun, bulan 12? Why do we celebrate Christmas? Katanya. Oke, mengapa kita sibuk sekali membungkus kado di dalam gereja kita? Oke, Natal adalah perayaan di mana juru selamat kita datang di bumi menjadi 100% manusia dengan satu tujuan, yaitu pergi ke kayu salib untuk mengambil semua dosa-dosa kita. Nah, misi Kristus itu adalah menyelamatkan kita, supaya kita, orang-orang berdosa yang layak pergi ke neraka, tidak akan pergi ke situ, karena Dia mengasihi kita. Makanya teman-teman, Tuhan itu sangat serius tentang status kita. Dia kudus dan standarnya itu sangat tinggi. Oke? Jadi tidak ada orang yang bisa mencapai Tuhan. Jadi Dia mengirim Yesus Kristus, anaknya yang satu-satu, untuk mengambil semua dosa kita. Dan saya bilang tadi, Injil seharusnya adalah pusat di dalam gereja kita. Bahkan sebagai pendeta, kita harus mengkhotbahkan Injil bukan hanya kalau kita merayakan Paskah, tetapi Injil terus dikhotbahkan tiap minggu kah, tiap partonggoan kah, ada acara pemuda, sekolah minggu, itu terus dikhotbahkan. Karena pusat kekristenan adalah Injil, adalah Kristus. Nah, hari ini kita akan membahas 5 pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya tentang dosa. Izinkan saya berbagi screen-nya. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah dosa itu? What is sin? Ini pertanyaan yang pertama yang kita harus belajar hari ini ya. Jawaban umumnya adalah, dosa adalah tindakan yang menyakiti atau membahayakan orang lain. Yang kedua, dosa adalah tindakan yang menghasilkan penangkapan atau hukuman oleh pihak yang berwenang. Oke. Selalu kita berpikir kalau dosa itu sesuatu, oke, kita melakukan sesuatu dan kita menyakiti orang lain. Contohnya mencuri, membunuh. Secara umum ini yang masuk di dalam kepala kita kalau kita ditanya apakah dosa itu, what is sin. Oke? Tetapi mari kita lihat jawaban Alkitab. Apa jawaban Alkitab tentang dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Oke. Jadi jangan kita berpikir dosa itu hanya sesuatu yang kita buat dan ada orang yang melihat kita, yang menangkap kita, itu dosa. Tetapi jawaban Alkitab adalah dosa itu kalau kita melanggar hukum Allah. Dengan cara, yang singkat, kita berontak, sedang berontak kepada Allah. Karena kita
tidak menaati hukumnya. Itulah dosa, teman-teman. Oke ya? Jadi jangan kita berpikir ya, mencuri, membunuh, memang itu dosa. Oke? Tapi selain itu, dosa di dalam pikiran, di dalam hati, dosa yang kita ya bicara dari di mulut kita, tak ada orang yang mendengarkan kita pun itu dosa. Mari kita melihat di dalam buku Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau kita marah terhadap teman kita dan kita berbicara di dalam hati kita, bodoh kali temanku ini ya, kok nggak tahu dia. Tak ada orang yang mendengarkan kita. Tetapi kita sudah berdosa di dalam hati kita. Nah, kita lanjut. Sebentar ya, ada masalah PowerPoint-ku. Oke. Matius 5 ayat 21. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, teman-teman, kita melihat di sini bahwa standar Tuhan tentang dosa ini sangat tinggi sekali. Ya, kita menginginkan perempuan di dalam hati kita. Siapa yang melihat di dalam hati kita? Tak ada. Oke? Tidak ada. Hanya Tuhan yang melihat. Tetapi kita sudah berzina, sudah berdosa. Jadi standar Tuhan tentang dosa sangat tinggi. Apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan di dalam hati kita, atau kita berbisik tak ada yang mendengarkan apa perkataan kita itu, kita sudah berdosa. Jadi apakah dosa itu? Dosa, adalah kalau kita melanggar hukum Allah, bukan hanya menyakiti orang lain, atau bukan hanya kalau kita ditangkap polisi atau pemimpin kita, itulah dosa. No. Oke? Kita lanjut. Yang kedua, who is the sinner? Kalau bahasa Inggrisnya, who is the sinner? Siapakah orang yang berdosa? Kita melihat jawaban umum, siapakah orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang sudah melakukan lebih banyak perbuatan buruk daripada perbuatan yang baik. Ya, ini sangat sering saya mendengarkan ini. Miss Christine, aku kan enggak berdosa loh Miss Christine. Lebih banyak perbuatan baikku dari perbuatan buruk. Seolah-olah si bapak atau si ibu ya memakai timbangan untuk mengukur perbuatan baiknya dan perbuatan buruk. Jadi ada kepemahaman yang salah di dalam pikiran orang-orang sekarang bahwa mereka ini menanggapi mereka enggak orang berdosa. Karena lebih banyak perbuatan baiknya daripada perbuatan buruknya. Contohnya ya, ada seorang dokter medis. Ya, si dokter medis ini menyelamatkan atau membuat banyak orang, ribuan orang sembuh. Bahkan orang-orang yang kritis, udah mau mati, diobati sama bapak dokter medis ini, jadi pasiennya sembuh. Satu hari,
si Bapak dokter ini membunuh satu orang. Terus datang Bapak polisi. Bapak polisi menangkap si Bapak dokter medis. Bapak dokter bilang sama Bapak polisi, Pak polisi, kamu tahu nggak? Saya dokter medis loh. Saya sudah membuat banyak orang, ribuan orang untuk sembuh. Kenapa engkau menangkap aku? Karena aku menyembuhkan ribuan orang. Sekarang saya membunuh saja satu orang. Kenapa kau menangkap aku dan memasukkan aku dalam penjara? Menjawablah si Bapak polisi, kau gila ya Bapak dokter medis ya. Walaupun kau menyembuhkan ribuan orang, tetapi karena kau membunuh satu orang, kau harus dihukum. Kamu harus masuk di dalam penjara. Jadi teman-teman, dengan ilustrasi itu, ya semua kita mengerti ya, bahwa kita semua orang berdosa. Oke? Walaupun lebih banyak perbuatan baik kita, dan kita memiliki satu dosa, kita tetap orang yang berdosa. Seperti si Bapak dokter medis. Jawaban Alkitab, siapakah orang berdosa? Orang berdosa adalah siapa saja yang sudah melakukan satu dosa. Just one sin, kalau bahasa Inggrisnya. Just one sin makes you a sinner. Oke? Satu dosa saja ini sudah membuat kita orang yang berdosa. Mari kita melihat 3 ayat tentang jawaban Alkitab ini. Yakobus 2:10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Lanjut. Roma 3:10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Yang terakhir, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kawan-kawan, kita harus percaya apa yang dikatakan di Alkitab ini, ya. Tak usah kita complicated sekali lah memikirkan. Semua kita, saya, teman-teman, semua kita adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kita melihat di sini dengan 3 ayat ini bahwa dosa bukan hanya problem yang sangat serius bagi kita, tetapi dosa adalah problem yang universal. Di dalam bahasa Inggris, universal problem. Maksudnya semua kita sudah kena problem ini. Kenapa? Ya, Adam berbuat dosa dan kita mewariskan dosa itu dari si Adam. Siapakah orang yang berdosa? Kawan-kawan, semua orang, kita, saya, dan kawan-kawan. Ya, kayaknya ada mungkin yang berpikir kok bad news terusnya ini si Miss Christine pagi-pagi ini, tak enak. Dari tadi, bad news sekali yang dia ceritakan sama kami. Ya, karena topik kita hari ini tentang dosa. Ya, dosa itu memang bad news, ya, berita buruk. Tetapi jangan khawatir kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, ya of course saya menceritakan ada juga good news-nya. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dosa kita sebagai manusia. Oke, kita lanjut. Oke, kawan-kawan, yang ketiga. Nah, yang pertama tadi, what is sin? Apakah dosa? Number 2, who is the sinner? Siapakah orang yang berdosa? Nomor 3,
bagaimana cara agama-agama yang berbeda menyelesaikan hukuman terhadap dosa. Agama lain mengajarkan dosa manusia dapat dikoreksi dengan mengajar, melakukan hal yang benar. Dengan kata lain, agama lain mengajarkan bahwa kamu harus melakukan ini, harus melakukan ini. Karena kamu berdosa. Jadi agama lain berfokus dengan diri kita sendiri. Apa yang saya lakukan. Nah, kita harus berusaha. Nah, agama lain disinilah mereka, ya. Bagaimana mereka mengajarkan? Kita harus melakukan sesuatu. Tetapi jawaban yang Alkitabiah, mari kita lihat ya kawan-kawan, manusia, ini berita buruk ya, manusia begitu berdosa sehingga ia perlu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus Allah. Oke, jadi kawan-kawan, dosa tidak bisa diselesaikan dengan pengajaran yang benar. Sekali lagi, dosa tidak bisa diselesaikan dengan pengajaran yang benar. Yang kedua, kita orang-orang yang berdosa selalu gagal untuk melakukan hal-hal yang benar. Oke. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang berdosa, selalu kita tidak mau melakukan yang benar. Makanya dikatakan kita harus perlu dilahirkan kembali dengan Roh Kudus. Kalau kita membaca ada pasal dan ayat di buku Yeskiel, ya, Tuhan akan memberikan kita roh hati yang baru dari hati yang batu. Oke? Karena kalau hati yang baru yang dilahirkan dengan Roh Kudus Allah, kita mau ya melakukan hal yang benar. Tetapi kalau kita masih mempunyai hati yang batu, ya, cobalah kita ambil batu ya teman-teman, ya. Nanti setelah sesi ini, keluarlah di rumah di tempatmu, carilah batu, ambillah batu dan bicara sama batu. Hai batu, apa kabarmu? Apakah batu itu merespon sama kita? Tidak, karena batu tidak mempunyai kehidupan. Batu, ya. Jadi tidak bisa merespon. Jadi untuk melakukan hal yang benar, sekali lagi kita perlu dilahirkan kembali dengan Roh Allah. Mari kita lihat beberapa 5 ayat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperenakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Makanya kawan-kawan, kalau kita ada ponakan, Bapak Jan Martin ya punya anak, ya, kita tak perlu mengajarkan baby itu atau anak itu untuk berbohong atau hidup di dalam ya egois. Secara otomatis mereka tahu, ya, mereka tahu kenapa, ya, kita dilahirkan dengan sifat berdosa karena kita mewariskan dosa dari si Adam. Jadi kita diperenakan dalam dosa. Dan kita juga dikandung ya sama ibu kita sudah berdosa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang
dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lanjut. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, kita dilahirkan di dunia ini sama ibu kita, tetapi secara rohani kita mati karena dosa-dosa kita. Yang terakhir, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya sama si Nikodemus, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang terakhir, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kawan-kawan, bagaimana agama-agama lain menyelesaikan masalah kita atau problem kita tentang dosa? Agama lain mengajarkan kita, do this, do this, do this, do that, do that. You must do this. Kau harus melakukan ini. Tetapi Alkitab berkata, kita tidak mampu menyelesaikan dosa ini dengan perbuatan baik kita. Kita harus dilahirkan kembali dengan Roh Allah. Kita akan lanjut dengan pertanyaan yang keempat, kawan-kawan. Ya. Apakah hukuman dosa? Okay, what is the punishment for sin? Okay, kawan-kawan, semua agama mengajarkan kita dan percaya bahwa ada hukuman terhadap dosa. Semua agama. Okay? All religions believe that there is a punishment for sin. Makanya banyak orang yang takut mati. Karena mereka tahu setelah kematian ada hukuman. Nah, saya mau berikannya, hampir semua agama mengajarkan bahwa akan ada penghukuman atas dosa setelah mati. Nah, ini foto ya, kawan-kawan. Di dalam sejarah, di dalam sejarah, raja-raja mempersiapkan kematian mereka. Okay? They prepare their death. Okay. Di dalam gambar ini atau foto ini adalah tentara militer batu di Cina. Ini ribuan ya. Ini dibuat ya, tentara militer batu di Cina ini dibuat salah satu raja di Cina karena dia mempersiapkan perjalanannya kalau ya saat dia mati nanti. Nah, bisa bayangkan ya, saking takutnya itu mati, saking takut dia mati, dia mempersiapkan tentara militer batu-batu ini, ya batu yang ribuan, ya, thousands of soldiers made of stone. Dan dalam sejarah, kalau kita akan belajar, raja-raja menghabiskan waktunya, dananya 90% untuk mempersiapkan kalau dia mati nanti. Bukan dia menghabiskan waktunya untuk memimpin ya masyarakatnya, tetapi 90% hidupnya ini menghabiskan waktu dan tenaga dan uang untuk mempersiapkan ya kawan-kawannya nanti.
yang memprotek dia kalau dia mati nanti. Oke, karena takut tentang kematian. Lanjut. Nah, ini piramida. Kalau kita pergi ke Mesir, wow, semoga kita pergi ke Mesir ya, Pendeta Jan Martin dan kawan-kawan. Ya, saya juga mau. Ya, kalau kita pergi ke Mesir, kita melihat piramida. Ya, satu piramida, ya, untuk membangun satu piramida itu dibutuhkan 2 juta batu, right? 2 million stones. Dan kawan-kawan, setiap batu di piramida ini ya memiliki berat 2 sampai 15 ton. Ya, 2 sampai 15 ton. Kalau kita ya convert ton ini menjadi kilo, kalau nggak salah matematikaku ya, satu batu ada 2000 sampai 2000 sampai 1500 kilo. Bayangkan beratnya. Oke. Jadi ini raja ya di dalam sejarah dia membangun piramida ini dengan 2 juta batu dan tiap batu ada 2000 sampai 15.000 kilo untuk membangun piramida. Kenapa? Dia memastikan ya perjalanannya itu kalau dia mati. Jadi kita melihat di sini bahwa semua agama bahkan di dunia percaya bahwa ada hukuman terhadap dosa. Apalagi kalau kita mati nanti. Jadi kawan-kawan, kita harus serius ya berpikir bahwa kematian bukan hanya tidur. Ya. Death is not sleeping. Ya kalau kematian hanya tidur ya enak kali lah. Ya kan? Siapa yang nggak mau tidur? Bahkan ada orang yang suka kali tidur. Ya, bangun jam 12 siang, jam 1 siang kah, jam 2 sore karena suka kali tidur. Tetapi kita harus berpikir dan kita harus percaya bahwa kematian bukan hanya tidur. Kematian itu adalah judgment atau hukuman. Mari kita lihat kawan-kawan ya. Ibrani 9 ayat 27 dan kita harus menghafal ayat ini ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Saya mati nanti dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Kita semua. Makanya kalau kita tidak tahu solusi tentang dosa kita ini, kita memang takut sekali untuk mati. Lanjut. Markus 9 ayat 47 sampai 48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata 1 daripada dengan bermata 2 dicempakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bengkai tidak mati dan api tidak padam. Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kawan-kawan, apa hukuman terhadap dosa kita? Ya, kita sudah melihat di dalam 3 ayat ini bahwa hukuman terhadap dosa adalah lautan api. Tapi kita harus jujur ya dalam diri kita sendiri.
Apakah kita benar-benar percaya ada lautan api? Apakah kita memang berkhotbah sama jemaat kita tentang hukuman terhadap dosa ini? Atau mereka nggak tahu? Jangan-jangan kita seperti itu ya kawan-kawan. Tugas kita sebagai pelayan Tuhan membimbing mereka masuk ke surga, bukan masuk ke lautan api. Kalau saya ingat khotbah Bapak Polcu sama pendeta-pendeta, Bapak Polcu menegaskan bahwa tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan ya harus mengkhotbahkan Injil, harus menjelaskan apa dosa itu, harus menjelaskan apa hukuman dosa itu. Kalau mereka nanti jemaat kita mati dan masuk di lautan api, mereka akan menjerit nama kita selama-lamanya. Pak Pendeta kok tidak mengkhotbahkan tentang hukuman terhadap dosa, makanya saya menderita di tempat ini sekarang. Ya. Ngeri kan? Mereka akan mengutuk nama kita selama-lamanya kalau kita tidak akan menjelaskan hukuman terhadap dosa. Makanya kawan-kawan, saya berdoa kita jelas tentang ini. Kita nggak bisa mengapresiasi pengorbanan Yesus Kristus itu di kayu salib jika kita tidak mengerti betapa buruknya kita karena dosa kita. Ya. Lautan api, inilah hukuman untuk kita. Kita semua orang-orang berdosa dan layak pergi dan dibuang ke lautan api. Dan lautan api ini benar. Ini bukan produk imajinasinya saja sama orang. This is not a product of imagination. Ini bukan hanya cerita-cerita like seperti Cinderella, seperti Beauty and the Beast. Ini kebenaran. Jadi kita harus jelas supaya kita juga jelas menyampaikannya sama jemaat kita. Kita tahu Lake Toba, Danau Toba. Ya. Tetapi siapa yang tahu lautan api, betapa besarnya, betapa panasnya, betapa ngeri penderitaan di situ. Ya. Tetapi bersyukur kita ada Alkitab yang menjelaskan dan mengajarkan kita apa lautan api. Makanya kawan-kawan, kita berhati-hati, be careful. Yesus mati bukan karena supaya kita jadi ganteng, jadi cantik, jadi kaya, jadi terkenal di dunia, ya. Yesus tidak mati untuk itu. Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, supaya kita tidak masuk di lautan api. Oke, kawan-kawan. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4 ini semua berita buruk. Ya. Apakah dosa itu? What is sin? Yang kedua, what is the sinner? Who is the sinner? Siapakah orang yang berdosa? Nomor 3, bagaimana agama-agama menyelesaikan masalah dosa? Yang ketiga, yang keempat, hukuman terhadap dosa. Ya, bad news terus ya. Tetapi mari kita lanjut dengan nomor 5 kita, kawan-kawan, yaitu bagaimana cara agama-agama yang berbeda menyelesaikan hukuman terhadap dosa. Dan kita berfokus dengan good news, ya kawan-kawan, biar nggak terlalu berat.
Oke, good news. Ya, akhirnya ada good news. Nah, agama lain mengejarkan tidak ada jaminan. Wow, sedih sekali. Tidak ada jaminan bahwa hukuman atas dosa dapat dihapus. Melakukan perbuatan baik dan tindakan keagamaan dapat meminimalkan hukuman terhadap dosa. Ya, sins can be minimized by doing good works, by having good character, by good attitude. But there is no jaminan, there is no assurance that you are saved from your sins. Tidak ada jaminan bahwa kita benar-benar diselamatkan dari dosa kita. Sedih sekali kan? Tetapi apa yang dijawab sama Alkitab? Yesus Kristus membayar penuh hukuman terhadap dosa kita di kayu salib. Makanya kawan-kawan, orang-orang Kristen di dalam gereja bernyanyi. Kalau kita ibadah, bernyanyi, suka bernyanyi. Karena sebagai orang-orang Kristen, kita tahu Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang membayar semua dosa kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dia berkata, siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan kita, kawan-kawan. Makanya, kalau kita menyembah Tuhan, kita penuh nyanyian. Karena nyanyian itu adalah ekspresi pengharapan kita, bahwa kita benar-benar diselamatkan. Kalau kita tak ada pengharapan, apakah kita mampu bernyanyi? Saya yakin tidak. It is impossible to sing if there's no hope. Tidak ada pengharapan, sangat susah. Bahkan tidak mungkin kita bernyanyi. Alright? Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 30. Dan kawan-kawan, ini ayat yang benar-benar membuat kita orang-orang yang penuh harapan. Karena ayat ini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Telestai. Maksudnya, dosaku, dosa kawan-kawan, dosa masa lalu, sekarang dan yang akan datang, sudah dibayar lunas dengan Yesus Kristus juru selamat kita. Lanjut. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kawan-kawan, ini good news sekali. Ada hukuman dosa. Kita orang berdosa yang layak pergi ke lautan api, yang layak dihukum. Tetapi good news-nya adalah Yesus, juru selamat kita, sudah membayarnya dengan lunas. Good news sekali. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kawan-kawan, kita
mempunyai kemenangan atas problem dosa kita itu. Kita adalah orang yang pemenang. We are victorious. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu, sekali lagi ya, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kawan-kawan, inilah jaminan kita. Kita tahu, bukan mudah-mudahan aku ke surga, semoga aku ke surga. No, Alkitab sangat jelas sekali bahwa ada problem terhadap dosa. Kita percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tahu. Makanya kita bisa bernyanyi. Kita bisa bertekun di dalam dunia yang sulit ini, yang penuh penyakit, COVID, penuh masalah, pergumulan. Kita memiliki attitude yang positif, yang penuh iman. Kita bersuka cita dan kita berkata, ya tidak apa-apa. Dunia ini kan bukan rumahku selama-lamanya. Aku kan nanti bersama Yesus Kristus di surga, bernyanyi dan menikmati hadirat Tuhan di surga. Karena kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus yakin ini kawan-kawan. Kalau kita nggak tahu kita ke surga, gimana kita membimbing orang lain nanti kawan-kawan? Tidak bisa. Dan ini tanggung jawab kita. Nah sekarang saya mau ceritakan satu pengalamanku dulu. Kadang-kadang aku ini ya memegang handphone, pergi ke Facebook, membaca status kawan-kawan. Memanglah ya di Indonesia ya, kalau ada orang meninggal, kenapa pula muka orang meninggal itu difotoin ya, terus diupload di Facebook. Jadi kadang aku takut juga, kok bisa gini? Full face pula, sangat zoom in pula foto itu kan. Jadi saya terkejut sekali kadang-kadang. Dan ada tulisan, ada caption di foto itu. Apa captionnya kawan-kawan? Ya. Dan saya berharap kawan-kawan tidak menulis ini di Facebook ya. Ditulis. Selamat jalan, ya, nama orang yang meninggal itu. Selamat jalan Bapak Ibu ini. Semoga diterima di surga. Hah? Tahu kawan-kawan siapa yang menulis itu? Pendeta pula kawan-kawan. Sebagai orang Kristen, tidak ada kata yang semoga tentang keselamatan kita, kawan-kawan. Kalau kita memang benar-benar percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Alkitab mengatakan kita tahu. We know that we have eternal life. Tapi pertanyaannya begini, apakah kawan-kawan memang benar-benar yakin juga bahwa kita ini sudah diselamatkan Yesus Kristus dan kita memiliki hidup yang kekal kalau kita benar-benar percaya sama Dia? Tahu, you know, not maybe, bukan maybe. Not I hope, bukan I hope, but I know. But the question is, tetapi pertanyaannya adalah, sekarang, do you believe? Apakah engkau percaya? Jadi kawan-kawan, ya, saya stop share dulu ya. Bagaimana kita merespon tentang topik kita hari ini? Saya akan memberikan 3
aplikasi lah ya, kalau saya bisa katakan. Yang pertama, kita harus jujur. Dan kita bertanya di dalam hati kita. Tak ada yang tahu, aku tak usah tahu. Bapak Jan Martin tak usah tahu, atau pimpinan pusat pun nggak usah tahu. Ini persoalan kita bersama Tuhan. Kawan-kawan, bertanyalah dengan jujur. Apakah saya sudah percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Percaya itu kawan-kawan bukan hanya di sini ya. Not here. Not in your mind. Not knowledge. Percaya is in your heart. Hati. Karena percaya itu tentang iman. Faith. Faith itu, iman itu tidak bisa dilihat. Tetapi kita percaya. Apakah kita sudah percaya? Yesus menyelesaikan semua dosa kita. Dan dia mengatakan di kayu salib, lunas. Hutang dosamu, hutang dosaku beres. Sudah selesai. Dan jika kamu percaya kepadanya, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Dan kamu tahu, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Jadi kawan-kawan bertanyalah. Ask yourself. This is a very important question. Do I really believe? Kalau belum, ya, percayalah. Yang kedua, bagaimana kita merespon? Kita harus orang-orang yang penuh bersyukur. Ya, grateful people, full of thanksgiving every day. Ya, karena kita sudah diselamatkan dari lautan api itu, yang hukuman dosa kita itu, kita sudah diselamatkan. Marilah kita belajar menjadi orang-orang yang penuh bersyukur. Contohnya ya kawan-kawan ya. Kenapa aku ke Indonesia? Mamaku selalu bilang sama aku, Christine, pulanglah kau nak. Udah berapa ya umurmu nak? Menikahlah kau. Kata mamaku. Ya kan? Tapi aku bilang sama mama, mama inilah. Gitu-gitu aja terus. Mama bilang sama aku, ya gimana kau nanti? Kau nggak punya anak. Kau nggak punya suami, nanti kau tak ada rumah, tak ada uangmu, tak ada kerjaanmu. Ngapain kau nanti nak? Udah tua ya kau kan? Ya udah tua. Tapi kan aku kan happy. Aku kan bersyukur. Bukan karena apa yang saya miliki di bumi ini, di dunia ini. Memang aku tak ada uang, tak ada rumah, tak ada suami, tak ada anak. Tetapi saya tetap bersyukur. Karena saya punya keselamatan yang dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya udah. Karena saya tahu dunia ini bukan rumahku untuk selama-lamanya. Aku hanya sementara di sini. Saya hidup berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, puji Tuhan. Tapi setelah itu, ya, mati juga ya. Jadi marilah kita bersyukur atas keselamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus. Bersyukur bukan karena apa yang kita miliki di dalam bumi ini, di bumi ini. Bukan uang, bukan apapun. Tetapi yang pertama sekali yang kita harus syukuri. Setiap hari kita bangun. Terima kasih Tuhan, karena saya sudah diselamatkan, dan saya ada pengharapan, dan saya tahu saya ada hidup yang kekal. Yang ketiga, kawan-kawan, bagaimana kita merespon kawan-kawan? Memberitakan Injil yang benar.
kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan jemaat kita. Nanti kalau kita di surga, kita dipertanyakan sama Tuhan. Saya mengirim anakku Yesus Kristus di dunia untuk mati, membayar hutangmu. Sebagai pendeta, apakah kamu sudah memberitakan Injil ini supaya orang lain juga diselamatkan? Saya percaya kawan-kawan, memang kalau kita sudah terima berita baik, good news, mulut kita ini tidak bisa berhenti untuk khotbah, memberitakan Injil. Contohnya saya menang berapa miliar? 100 miliar. Wow. I won 100 million rupiah. Kalau saya menang 100 miliar, menurutku enggak berhenti-berhenti mungkin. Aduh Tuhan, thank you Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kawan-kawan, saya berharap ya, kita mengerti betapa seriusnya dosa kita. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan Yesus Kristus, juru selamat kita, yang mengambil semua dosa kita. Dan kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Saya akan share screen. Sorry. Share sound. Mari kita tonton satu klip. Ini ya. The Greek word for "it is finished" is the one word, tetelestai. It was a word that was used in business, which meant tetelestai, the debt is fully paid. It was also used in judgment and the court system, which meant the sentence is fully served. And then it was also used as a military term, tetelestai, which meant the battle has been fully won. So when Jesus said it is finished, this is what's going to bring you rest. He meant three things. Your debt of sin is fully paid. The sentence for punishment and judgment for us, for what we deserve, the time of being in bondage has been fully served. And the battle against the devil and sin and all the enemies of sickness and disease and viruses, the battle has been fully won. Rest in the finished work of the cross. It is finished. Tetelestai. Debt is fully paid. Sentence is fully served. Victory is fully won. The battle is fully won. And you get the victory. Jesus fights the battle. You and I get the victory. Amen. Do you believe that? Tetelestai. Jadi kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri session ini, kita bernyanyi satu lagu yang sangat bagus sekali. Judulnya Thank You Lord. Thank you, Lord, for making me whole.
me. Thy great salvation so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Saya akan berikan waktu ini kepada Pendeta John Martin, dan sebelumnya saya meminta maaf, saya tidak merasakan ini udah mau 9:30. Kalau ada pertanyaan boleh dikirim di grup kita dan saya akan menjawab di grup kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Miss Christine untuk sesi yang kedua ini yang berbicara tentang dosa. Jadi Miss, kita tidak ada diskusi di sini, hanya melalui grup WA aja, Miss? Iya Pak Pen, kalau udah 9:30 karena kita juga menghormati jam kerja atau pelayanan kawan-kawan, siapa tahu mereka ada kerjaan. Kita lanjut aja di WA kita. Iya. Baik teman-teman, seperti kata Miss Christine, kalau teman-teman tadi punya pertanyaan tentang dosa-dosa itu memang sangat dalam sekali soal dosa ini. Kawan-kawan bisa di chat di grup WA, nanti di sana akan dijawab oleh Miss Christine, atau juga nanti Pak Pisi juga bisa juga membantu kita untuk memahami teks ini lebih baik. Jadi sebelum kita serahkan nanti ke Ibu Putri, seperti yang saya ceritakan di awal, mohon nanti refleksinya, kalau mengirim refleksi ingat ya, harus ditujukan. Selamat pagi, selamat sore kepada Ibu, Bapak. Di sini saya kirimkan refleksi. Terima kasih, saya Novia Tarigan gitu ya. Jangan hanya kirim aja gitu loh. Nah, hanya itu pemberitaan dari saya. Sekarang kita serahkan kepada Ibu Putri Boru Saragi. Ya, Pak. Bu, you are muted, Bu. Horas, selamat pagi menjelang siang. Horas. Terima kasih untuk Miss Christine yang sudah memaparkan makna dosa yang pasti saya yakinkan ini menjadi sebuah pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Semoga di refleksi nanti kawan-kawan semakin melihat dan semakin memiliki sebuah refleksi iman tentang keberuntungannya sebagai orang Kristen. Sebuah jaminan yang diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan untuk itu kepada kawan-kawan tetap seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta John Martin tadi, tetap Departemen Pembinaan menantikan refleksi Humbani Nasiam. Maaf tadi saya keluar masuk di dalam Zoom karena memang ada yang harus dilakukan. Tentu ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir karena kita masih akan ada memiliki pertemuan-pertemuan per 1 bulan. Untuk itu kawan-kawan stay tune katanya. Stay tune di dalam link kita per bulan karena kita akan bertemu dengan Miss Christine, dengan Pak Pisi dan dengan teman-teman kita yang ada di JL5. Terima kasih untuk Miss Christine. Semakin sehat, semakin diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Salam tadi sudah disampaikan, tapi sebentar
akan saya sampaikan lagi di dalam di dalam pertemuan berikutnya. Kirim salam untuk Ibu Bapak yang melayani di JL5. Salam sehat, jauh-jauh dari segala penyakit, dan semakin diberkati Tuhan. Untuk kawan-kawan semua, semangat, jaga kesehatan. Yang pasti harus banyak minum air putih untuk menyeimbangkan stamina tubuh, supaya segala sakit penyakit itu bisa jauh dari kita. Dan supaya setiap tugas tanggung jawab yang sudah diberikan Tuhan melalui GKPS itu dapat kita lakukan di dalam pelayanan kita hari lepas hari. Terima kasih Miss Christine, terima kasih untuk semua. Bila ada nanti sesuatu yang ingin dipertanyakan, kolom WA group itu terbuka, dan karena Miss Christine dan teman-teman kita yang ada di JL5 juga ada di dalam grup itu, tentu itu akan memudahkan kita untuk diskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali kepada Miss Christine. Kembali kepada Pendeta John Martin Damaniku. Oke, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah memberikan arahan kepada kita. Baik, yang akan menutup doa kita pada hari ini yaitu Bapak Hafdon Purba. Halo Pak Hafdon. Pak Hafdon Purba. Pak Hafdon, apakah bisa mendengar? Hafdon Purba. Oh, mungkin belum bisa mendengar. Kalau itu kita ganti Bapak Robin Edi Purba. Halo Pak Robin. Ya, Pak Robin yang bawa doa kita ya. Baik, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah mengikuti webinar, dan terima kasih ya Tuhan untuk Miss Christine yang telah memberikan firman-Mu dan juga menjabarkan segala sesuatu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai lagi, lebih luar biasa lagi dalam setiap talenta yang Kau percayakan kepadanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, baik kami para fikar dan juga tim dari pembinaan GKPS dalam memakai kami untuk menjadi alat Tuhan dan sungguh-sungguh untuk menjadi hamba Tuhan untuk kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Bapak, mungkin hari ini kami telah akan selesai untuk mengisi webinar ini, tetapi biarlah Tuhan Yesus ini menambah iman kami dan kepercayaan kami dan menjadi berkat untuk orang lain. Kami percaya Bapak bahwa penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you everyone. Ya, terima kasih. Tolong doakan Bapak Polcu dan keluarga Bapak Polcu yang sedang sakit di Singapura.